Luar biasa ya Kak. Ya, kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Dan kita bersyukur sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah Pelkat Teruna meskipun secara online. Dan seperti biasa di sini sudah ada Kak Silva, Kak Sinta, Kak Maya. Dan sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari adik-adik kita nyanyi bersama-sama Mars Pelkat Teruna. Ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, kakak akan memimpin kita dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Engkau senantiasa selalu menyertai kami, membimbing kami, dan pada hari ini ya Tuhan kami bersyukur karena kami masih boleh melaksanakan ibadah Pelkat Teruna meskipun kami melaksanakannya di rumah masing-masing, tapi biarlah kiranya ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau menyertai juga adik-adik Teruna yang selalu setia melaksanakan ibadah Pelkat Teruna di rumah mereka masing-masing. Biarlah kasih sayang Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka. Berkenanlah ya Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Kiranya Kau menyertai dari awal hingga berakhir, biarlah dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur, dan pembacaan Mazmur kita pada hari ini terdapat di dalam Mazmur 18. Mazmur 18 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur 18 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 18 ayat 2 sampai ayat yang ke-7, nyanyian syukur Daud. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya." Demikian pembacaan Mazmur. Untuk merespon bacaan Mazmur kita pada hari ini, kita bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 58, Kidung Jemaat 58, Maha Kasih yang Ilahi. Yesus
dalam pelayanan firman, dan kali ini pelayanan firman akan dibawakan oleh kakak sendiri. Adik-adik, sebelum kita akan masuk dalam pelayanan firman, terlebih dahulu kita akan mempersiapkan bacaan Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Kakak ulangi, 1 Petrus 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Jika adik-adik sudah mempersiapkannya, terlebih dahulu kita akan membuka firman ini dengan doa dan kakak akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami bersyukur buat penyertaan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam sepanjang kehidupan kami hari lepas hari hingga pada pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami anak-anak Tuhan, kakak-kakak layan bersama adik-adik teruna boleh melaksanakan IHMPT pada minggu hari ini. Ya Tuhan, tolong berkati kami sertai ibadah ini, dan sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Haleluya, amin. Ya baik adik-adik, kita akan membaca bacaan Alkitab kita yang sudah kita buka tadi di dalam 1 Petrus ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepadamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Baik adik-adik, tadi kita sudah membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Jadi judul pelajaran kita untuk minggu hari ini adalah berani hadapi penderitaan. Ya adik-adik, sebelum kita akan masuk ke dalam fokus kita pada pagi hari ini, kakak akan bacakan sedikit ya. Jadi surat 1 Petrus ini adik-adik secara khusus hendak memberikan pemahaman kepada orang percaya tentang penderitaan yang tengah dihadapi di dalam kehidupan. Jadi Rasul Petrus ini mau mengajak setiap orang percaya memahami bahwa mereka yang mengalami penderitaan
Tuhan karena kebenaran, di tengah hidupnya pasti akan senantiasa mendapatkan berkat dari Allah. Nah, adik-adik, dari pembacaan 1 Petrus 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 ini ada dua bagian yang ingin kakak jabarkan. Yang pertama dari 1 Petrus 1 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Di sini menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi Kristen yang hidup di tengah masyarakat asing yang tidak mengenal Allah, mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi alat Allah untuk menyatakan kebenaran. Maka dari itu mereka harus taat pada Allah meskipun mereka harus menderita karena iman mereka kepada Allah. Nah, itu bagian yang pertama. Di bagian yang kedua dari 1 Petrus 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-12, di sini menyatakan tentang ungkapan syukur dan pujian yang dinaikkan oleh Rasul Petrus kepada Allah atas karya keselamatan yang sudah Allah berikan. Di sini Rasul Petrus juga ingin mengajak kita sebagai orang percaya agar kita bisa memahami arti dari kebangkitan Kristus. Nah, adik-adik, kakak ingin bertanya, apa itu arti dari kebangkitan Kristus? Apakah Tuhan Yesus yang bangkit lalu begitu saja? Nah, jadi adik-adik, ada makna tersendiri dari arti kebangkitan Kristus yang kita lihat dari surat yang ditulis oleh Rasul Petrus ini, adik-adik. Jadi kebangkitan Kristus itu sendiri berarti pengharapan. Karena hidup yang penuh dengan pengharapan kepada Allah akan membantu kita menjadi pribadi yang kuat untuk menghadapi berbagai pergumulan atau penderitaan. Nah, adik-adik, sesuai dengan tema kita hari ini, berani hadapi penderitaan, bagaimana cara kita sebagai anak taruna agar kita dapat berani menghadapi penderitaan? Atau supaya lebih mudahnya kakak ganti kata-katanya dengan tantangan. Bagaimana cara kita atau cara adik-adik sebagai anak-anak taruna agar adik-adik dapat menghadapi tantangan atau rintangan? Nah, yang pertama yaitu tekun dan taat pada Tuhan. Nah, tetaplah tekun dan setia pada perintah Tuhan. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya, jangan bosan-bosan berkomunikasi dengan Tuhan. Taat beribadah dengan tekun berdoa dan dengan mendengar apa kata Tuhan, itu sudah cukup untuk mengajak kita agar kita tetap taat dan tetap tekun di dalam Tuhan. Jadi ketika kita menjadi anak yang tekun dan taat kepada Tuhan, maka saat itu juga kita akan diberikan kekuatan untuk menghadapi penderitaan atau rintangan tadi ya. Ya adik-adik, poin yang kedua, berharaplah hanya kepada Tuhan. Karena hidup berpengharapan pada Tuhan akan membantu kita dapat merasakan kekuatan dari Tuhan di tengah penderitaan atau rintangan yang kita alami. Nah adik-adik, mungkin ini selalu sering adik-adik dengar, berharap hanya kepada Tuhan. Jadi jangan pernah berharap kepada hal-hal lain selain daripada Tuhan ya adik-adik ya. Ketika adik-adik contoh melaksanakan ujian. Nah adik-adik, jika adik-adik berharap hanya dengan kekuatan atau kemampuan dari adik-adik sendiri, tentunya adik-adik tidak akan bisa melaksanakannya atau tidak akan bisa melewati rintangan itu. Tetapi jika adik-adik berharap hanya kepada Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan, segala kekhawatiran itu kepada Tuhan, niscaya Tuhan pasti akan membantu adik-adik taruna di dalam adik-adik melewati berbagai rintangan. Ya adik-adik, jadi berharap hanya kepada Tuhan. Kalau kita memiliki pengharapan pada Tuhan, maka kita akan memiliki iman yang kuat yang tidak akan mudah goyah ya adik-adik ya. Dan yang terakhir adalah, poin terakhir adalah bersyukur. Nah adik-adik, kenapa sih Kak selalu saja kita harus bersyukur dan bersyukur? Nah tentunya adik-adik, bersyukur ini tidaklah mudah. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita sering sekali mengalami yang namanya rintangan, yang namanya pergumulan. Dan ketika itu adik-adik, kita terkadang tidak mudah untuk melakukan atau menaikkan ungkapan syukur itu kepada Tuhan. Yang ada kita selalu mengeluh, yang ada kita selalu protes kepada Tuhan tanpa kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, kenapa sih kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena
percaya atau tidak, adik-adik adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan hak-hak istimewa daripada Tuhan. Hak istimewa itu apa saja sih Kak? Nah, yang pertama dipelihara dengan kekuatan Tuhan. Yang kedua, kita juga mendapatkan yang namanya warisan, bukan warisan harta gunung gini adik-adik ya, tetapi warisan anugerah kehidupan yang kekal daripada Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik kita selalu diingatkan oleh Tuhan agar kita senantiasa harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Bersyukur kalau sampai saat ini kita masih diizinkan Tuhan untuk melaksanakan IHMPT walaupun secara online. Kita tetap percaya, kita tetap mengimani bahwa dunia akan semakin membaik dan kita akan bertemu kembali di dalam IHMPT secara tatap muka, secara langsung. Ya adik-adik, demikian firman yang boleh kakak bagikan kepada adik-adik sekalian. Tetaplah menjadi adik-adik yang kuat, yang teguh, berpengharapan hanya kepada Tuhan, dan menjadi adik-adik yang kuat, yang berani menghadapi penderitaan atau rintangan di dalam kehidupan. Kakak percaya, kakak yakin adik-adik sekalian mampu untuk menghadapinya. Demikian firman dari kakak. Selamat pagi, shalom. Dan kita akan masuk ke dalam doa penutup dan doa berkat. Kakak akan pimpin kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas kuasa-Mu, penyertaan Tuhan di dalam sepanjang ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang selalu mengingatkan kepada kami dan menguatkan kepada kami Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa yang baik, Engkau berkati adik-adik teruna yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka sepanjang seminggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan di dalam kegiatan dan aktivitas mereka masing-masing. Memberkati keluarga, kedua orang tua, sanak saudara dimanapun mereka berada. Dan biarlah Tuhan, kami percaya dan kami yakin di minggu yang akan datang kami juga akan bertemu di dalam ibadah walaupun kami masih melaksanakannya secara online. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah ungkapan syukur dan doa kami. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Sampai bertemu kembali di ibadah Kakak Teruna selanjutnya. Tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.